Siap berjumpa kembali dengan saya. Selamat bergabung bagi Anda yang baru menemukan channel ini. Di sini saya membahas berbagai aspek di dalam kehidupan dari multi sudut pandang. Mulai dari sudut pandang metafisik, sudut pandang keagamaan, sudut pandang yang logis, sudut pandang sains, dan bahkan sudut pandang yang mistis, yang gaib, saudara. Ya, dan pada kesempatan kali ini, di episode kali ini, saya akan menyampaikan sebuah hal yang menjadi fundamental, menjadi rahasia kemajuan sebuah peradaban berasal dari ribuan tahun yang lalu. Peradaban ini, negeri ini menjadi begitu maju, pesat, bahkan dikatakan mampu membangun sebuah gedung pencakar langit yang tingginya sampai ke langit, katanya saudara. Namun faktor apakah sebenarnya yang membuat bangsa itu, peradaban itu menjadi sangat maju? Dan di dalam kitab suci dikatakan salah satu faktor yang membuat mereka begitu maju adalah bahasa. Namun pertanyaannya, bagaimana sebuah bahasa yang hanya terdiri dari kata-kata menjadi faktor utama kemajuan sebuah bangsa, menjadi faktor yang fundamental bagi kemajuan sebuah peradaban. Di sini saya akan membahasnya spesial khusus untuk insan metafisiker semua yang senantiasa setia di channel TBM TV Metaphysics for Life. So, mari tuntaskan video ini sampai akhir. Kita akan mulai. Kembali lagi dengan saya. Ribuan tahun silam, ada sebuah negeri, ada sebuah peradaban yang begitu maju. Namanya adalah Babilonia atau Babel. Negeri ini mengalami kemajuan yang begitu pesat dalam berbagai hal. Ekonomi, teknologi, arsitektur, engineering, sehingga peradaban yang eksis ribuan tahun silam ini mampu membangun sebuah gedung tinggi pencakar langit. Dan bahkan dikatakan tingginya mencapai langit. Namun apakah sebenarnya, faktor apakah yang membuat peradaban itu, negeri itu menjadi sedemikian maju? Dan salah satu rahasia yang menjadi fundamental kemajuan Babilonia pada kala itu adalah bahasa. Dan itu dibuktikan ketika bahasa mereka dikacaukan, diberi berbagai-bagai macam bahasa yang berbeda, maka kemajuan negeri tersebut, maka kemajuan peradaban tersebut runtuh. Di sini menunjukkan bahwa sebuah bahasa, sebuah language, kata kalimat, dapat memberi dampak signifikan bagi kemajuan sebuah bangsa. Dan kemajuan sebuah bangsa berasal dari kemajuan sebuah masing-masing individu di dalamnya. Secara spesifik kita akan membahas mengapa language atau bahasa memberi dampak sedemikian besar kepada negara, kepada negeri, dan bahkan kepada individu itu sendiri. Saudara, dikatakan oleh ilmuwan yang meneliti berbagai-bagai bahasa bahwa didapati ternyata bahasa dapat membentuk sebuah persepsi. Bagaimana cara seseorang melihat segala sesuatu ditentukan oleh bahasanya. Dan bagaimana cara seseorang berpikir juga ditentukan oleh bahasa itu sendiri. Ya, sampai saat ini mungkin Anda belum mengerti apa yang saya maksud, apa yang saya katakan. Begini saudara, beberapa bahasa memiliki keterbatasan pemahaman, memiliki keterbatasan interpretasi terhadap suatu hal. Contoh bahasa Indonesia. Ketika kita mengucapkan kata, ya orang itu sudah mati. Seringkali diasosiasikan, seringkali diinterpretasikan bahwa ya orang itu sudah berhenti kehidupannya. Tetapi di dalam bahasa lain,
Di dalam language lain di belahan dunia lain, ketika mengatakan seseorang sudah mati, itu memiliki makna banyak hal. Mati disebut syahid, lalu kemudian selain itu juga ketika disebut mati, seseorang itu bukan berhenti menjalani kehidupan, tetapi sekaligus juga mereka, orang yang mati tersebut, menjalani kehidupan di tempat lain. Itu salah satu contoh kecil bagaimana sebuah bahasa ada yang memiliki begitu sempit pengertian, tetapi ada yang memiliki begitu luas pengertiannya. Lalu apa pengaruhnya bagi kehidupan individu setiap kita? Bagaimana bahasa itu memberi efek kemajuan bagi diri saya dan bagi negeri saya? Begini, saudara. Pertama, saya akan menjelaskannya secara fisik. Bayangkan kalau Anda berada di sekumpulan orang yang bahasanya berbeda, maka Anda tidak akan dapat mengakses pengertian dari orang lain. Anda tidak akan mengerti hal-hal yang dibicarakan orang tersebut di sekitar Anda. Kalau Anda hanya mengerti satu bahasa saja di dalam kehidupan Anda, atau mungkin dua lah dengan bahasa ibu ya, bahasa suku dan bahasa Indonesia, keterhubungan Anda dengan pribadi lain, dengan personal lain sangat terbatas. Anda akan mati langkah, Anda akan mati kutu dengan hanya Anda mengerti satu bahasa. Tetapi lain ceritanya kalau Anda mengerti bahasa mereka. Katakan bahasa Inggris. Maka ketika Anda ditempatkan di belahan dunia lain, Anda akan dengan cepat terkoneksi dengan interpersonal, antar pribadi. Sehingga dengan demikian membuka kemungkinan-kemungkinan lain untuk Anda melakukan atau mengerjakan sebuah proyek, sebuah karya bersama mereka. Salah satu faktor yang dari sisi fisiknya saja, dari sisi luar kehidupan, bukan sisi metafisik, kemampuan Anda mengerti berbagai bahasa lain, memberikan Anda koneksi, memberikan Anda keterhubungan kepada pihak lain yang akan membangun jaringan dan memberi dampak kemajuan secara signifikan bagi kehidupan ekonomi saudara, bagi kehidupan relationship, bagi kehidupan terhadap alam semesta ini di tempat yang berbeda. Itu baru dari sisi luar, dari sisi yang fisik. Lalu saya akan coba menyampaikan dari sisi yang metafisik. Saudara, para ilmuwan, para pakar telah mengerti terutama tentang neuroscience, saudara, bahwa ketika kata kalimat itu diucapkan oleh seseorang, itu mempengaruhi cara seseorang berpikir. Di saat yang bersamaan juga mempengaruhi apa yang mereka pikirkan dengan kata kalimat, dengan bahasa yang digunakannya. Dan oleh karena bahasa memicu pemikiran yang berbeda terhadap suatu hal, maka neuron yang ada di dalam otak manusia itu mulai mencari koneksi, mencari keterhubungan dengan neuron yang lebih luas. Ketika bahasa yang Anda gunakan memakai bahasa yang memiliki pengertian sempit, maka neuron hanya memerlukan sedikit korelasi, sedikit keterhubungan dengan beberapa neuron untuk menginterpretasikan apa yang Anda maksud melalui kata kalimat yang diucapkan. Neuron hanya memerlukan sedikit kolaborasi dengan neuron lain ketika menginterpretasikan kata mati, menurut bahasa Indonesia. Tetapi ketika Anda menggunakan kata mati menurut ada satu suku di belahan dunia ini bernama suku Hopi di Amerika sana, ketika Anda menggunakan kata mati saja, mereka memikirkan suatu hal yang jauh, sampai kepada kehidupan yang jauh lebih luas. Maka ketika Anda mengucapkan kata mati dengan menggunakan bahasa suku Hopi, katakan ya, salah satu contohnya, maka neuron yang ada di otak Anda memerlukan keterhubungan dengan neuron yang lebih luas, yang lebih banyak untuk menginterpretasikan melalui kata kalimat yang Anda pakai. Lebih banyak neuron, maka lebih banyak pengertian. Lebih banyak keterhubungan neuron, maka lebih banyak power yang muncul di dalam realita kehidupan Anda. Itu adalah salah satu faktor bagaimana sebuah bahasa, sebuah kalimat mampu memberi kemajuan kepada hidup seseorang. Mulai dari keterhubungan interpersonal,
Terlebih lagi secara neuroscience, secara fisika kuantum, Anda memicu keterhubungan satu neuron dengan neuron yang lebih luas lagi. Bukan hanya yang berada di dalam otak Anda, tetapi neuron itu terhubung dengan lapangan matriks, di mana semua informasi, di mana semua bahan manifestasi realita ini tersimpan. Matriks ini yang Anda lihat, ruang kosong ini adalah matriks, saudara. Itu lapangan matriks. Neuron yang ada di otak kita bisa terhubung dengan neuron yang ada di luar otak kita secara matriks. Dan itu yang memberi Anda berbagai-bagai kemampuan yang baru, berbagai-bagai ide yang baru, berbagai-bagai tindakan yang baru, karya yang baru. Dengan demikian, Anda menjadi individu yang luar biasa. Dan seperti masyarakat Babel, dari individu yang luar biasa, yang memiliki pengertian yang lebih luas, maka peradaban pada masa itu menjadi sangat maju. Tetapi berawal dari individu yang telah maju, yang telah memiliki pengertian bagaimana menginterpretasikan sebuah kata, sebuah kalimat, sebuah bahasa dengan cakupan yang lebih luas. Saya harap Anda mengerti apa yang saya sampaikan, bahwa kata kalimat Anda menentukan cara Anda berpikir, bahwa kata kalimat Anda menentukan apa yang Anda pikirkan, dan dari apa yang Anda pikirkan itu menentukan sekreatif apa diri Anda, sehebat apa diri Anda, sepintar apa diri Anda di dalam kehidupan realita Anda. Dan itulah yang memicu kemajuan signifikan terhadap sebuah individu. Sampai jumpa di video berikutnya.